Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai persamaan lingkaran. Nah, di sini ada 3 topik yang saya bahas. Yang pertama yaitu persamaan lingkaran untuk lingkaran yang berpusat di O 0,0 dan berjari-jari R. Yang kedua adalah persamaan lingkaran yang berpusat di P, H, K dan berjari-jari R, serta bentuk umum persamaan lingkaran. Nah, terlebih dahulu kita tentukan dulu untuk persamaan lingkaran yang berpusat di O 0,0 dan berjari-jari R. Nah, kita lihat gambar ini ya, teman-teman. Nah, di sini ada lingkaran yang berpusat di O, jari-jarinya R. Nah, di sini kita lihat segitiga ini, OPQ. Nah, ini pasti segitiga OPQ itu siku-siku di Q. Mengapa? Karena ini ruas garis PQ itu adalah ini proyeksi, panjang proyeksi P terhadap sumbu X, begitu ya teman-teman. Nah, kita tentukan dulu panjang OQ. Panjang OQ menurut ini, karena ini adalah sebarang titik pada lingkaran dengan koordinat X, Y, maka di titik Q ini adalah X. Nah, terus kalau misalnya kita proyeksikan ke sumbu Y, maka proyeksinya adalah di sini. Ini adalah Y, begitu ya teman-teman. Nah, karena ini segitiga siku-siku OPQ, maka berlaku teorema Pythagoras. Nah, dengan R adalah sebagai hipotenusa atau sisi miring dari segitiga siku-siku tersebut. Oleh karena itu, maka berlaku ini OQ kuadrat ditambah PQ kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, panjang OQ tadi kan adalah X ya kan? Berarti di sini adalah X kuadrat ditambah PQ. PQ itu kan Y ya panjangnya di sini ya. Nah, berarti Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ya sudah teman-teman, kita sudah menemukan bentuk persamaan lingkaran yang berpusat di O 0,0 dan berjari-jari R. Mana persamaannya ini. Nah, mudah kan teman-teman? Nah, ini ya. Nah, kalau kita sudah menemukan persamaannya, coba kita kerjakan soal ini. Nah, soalnya begini. Yang A itu kan tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di O 0,0 dan berjari-jari 5. Kan persamaannya ini ya, teman-teman, kalau pusatnya O 0,0. Nah, berarti langsung ini X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan, nah, R-nya berapa? Di sini kan 5. Berarti 5 kuadrat. Nah, ini berarti X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 5 kuadrat berapa? 25 ya. Iya. Nah, ini sudah kita dapatkan. Ini berarti persamaannya ya, teman-teman. Nah, jadi kalau persamaan lingkaran yang berpusat di O 0,0 dan berjari-jari 5, persamaannya adalah ini. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Begitu ya, mudah kan? Nah, mudah. Kita lanjut ke soal yang B. Nah, di sini ada persamaan lingkaran, terus kita disuruh menentukan pusat dan panjang jari-jarinya. Nah, karena persamaannya berbentuk X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat, maka pasti pusatnya di 0,0. Terus jari-jarinya berapa? Nah, sesuai dengan ini. Ini kan berarti R kuadrat sama dengan 49 ya. Ini kan R kuadrat sama dengan 49. Berarti R-nya adalah akar dari 49. Akar dari 49 berapa? 7. Benar. Nah, mudah ya teman-teman. Begini, sangat sederhana untuk persamaan lingkaran yang berpusat di O 0,0 dan berjari-jari R. Nah, sekarang kita lanjut ke persamaan yang kedua. Nah, di sini kita akan menemukan persamaan lingkaran yang berpusat di P, H, K dan berjari-jari R. Masih sama, kita memakai konsep teorema Pythagoras juga. Nah, untuk yang ini sebenarnya kita juga bisa memakai translasi ya, teman-teman. Nah, kita translasikan ini lingkaran yang berpusat di O 0,0. Nah, dengan translasi P, H, K. Nanti dapat juga. Tapi kita tentukan pakai teorema Pythagoras saja ya, teman-teman. Di sini ada segitiga P,
QR. Nah, R-nya PQ itu kan sisi miring ya, sisi miring. Nah, kita tentukan panjang PR dulu coba. PR di sini berapa? Nah, ini kan ya, di sini ya PR tuh panjangnya. Ini kan. Berarti PR tuh panjangnya X dikurangi H. Ini ya. PR panjangnya X dikurangi H. Terus QR kita lihat ke sini proyeksi titik Q-nya berapa di sini Y ya kan. Terus P-nya kan K. Berarti panjang QR itu Y dikurangi K. Nah, ini masih berlaku segitiga teorema Pythagoras juga. Berarti ini begini ya. PR kuadrat ditambah QR kuadrat sama dengan PQ kuadrat ya, teman-teman. PQ kuadrat. Nah, tadi panjang PR kan X min H. Berarti di sini X min H kuadrat ditambah Y dikurangi K kuadrat sama dengan R kuadrat ya. Nah, ini kita sudah mendapatkan persamaan lingkaran yang berpusat di P, H, K dan berjari-jari R. Persamaannya ini. Ternyata mudah ya, teman-teman. Nah, coba sekarang kita menyelesaikan soal ini. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di 2,5 dan berjari-jari 8. Nah, kita pakai ini cara menyelesaikannya. Ini ya, Nah, di sini kan pusatnya 2,5 ya. Berarti hanya itu kan 2. Terus K-nya kan 5 ini. Ini sebagai R. Nah, kita pakai ini. X dikurangi H kuadrat. Berarti di sini X dikurangi 2 kuadrat ditambah Y dikurangi K. Berarti Y dikurangi K-nya kan 5. Kuadrat sama dengan R kuadrat. R-nya di sini 8 ya, maaf. 8 kuadrat. Nah, berarti ini X min 2 kuadrat ditambah Y dikurangi 5 kuadrat sama dengan 8 kuadrat itu adalah 64. Nah, sudah kita dapat persamaannya. Jadi persamaan lingkaran yang berpusat di 2,5 dan berjari-jari 8 itu adalah X dikurangi 2 kuadrat ditambah Y dikurangi 5 kuadrat sama dengan 64. Mudah ya, teman-teman? Nah, kita lanjutkan ke poin 3, yaitu bentuk umum persamaan lingkaran. Nah, ini masih ada kaitannya dengan persamaan sebelumnya, yaitu ini ya, persamaan sebelumnya kan bentuknya ini X min H kuadrat plus Y min K kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini pusatnya di H, K, jari-jarinya R. Nah, jadi kalau lingkaran itu dari ini kan kalau misalnya kita jabarkan, ini akan menjadi persamaan berderajat 2 atas X dan Y. Jadi X-nya nanti berbentuk kuadrat, Y-nya juga berbentuk kuadrat. Jadi bentuk umum persamaan lingkaran itu seperti ini, teman-teman. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Nah, jadi seperti ini nanti. Ini ya. X kuadrat plus Y kuadrat. Ini kan A-nya min 4, B-nya 6 ya kan. Plus C, C-nya di sini 4. Nah, jadi sebenarnya bentuk umum persamaan lingkaran itu seperti itu. Nah, terus bagaimana cara menentukan pusatnya? Kita cari dulu ya, teman-teman. Memakai persamaan yang telah kita temukan sebelumnya. Memakai persamaan yang ini. Nah, kita jabarkan saja coba ya. Seperti ini ya. X dikurangi H kuadrat ditambah Y dikurangi K kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, teman-teman harus ingat perkalian berbentuk seperti ini. X dikurangi H kuadrat itu kan artinya X dikurangi H dikali X dikurangi H. Nah, ini bagaimana cara mengalikannya? Itu seperti ini ya, teman-teman. Ini X kita kalikan dengan X, terus X dikalikan dengan negatif H. X dikali X itu kan X kuadrat.
terus X dikali negatif H itu min XH. Terus ini kan 2 kali, ini min H dikali X lagi. Nah, min H dikali X kan 2 kali ya, berarti ada 2 min 2 HX, terus negatif H dikali H, negatif H dikali negatif H itu plus H kuadrat. Jadi di sini itu X min H kuadrat itu hasilnya adalah X kuadrat min 2HX plus H kuadrat. Untuk yang Y dikurangi K kuadrat juga sama, itu hasilnya itu Y kuadrat min 2KY plus K kuadrat. Nah, di sini kan sama dengan 0, artinya itu yang R kuadratnya harus dikurangkan, atau biasanya lebih familiar dengan pindah ruas gitu ya teman-teman. Nah, ini kalau ini pindahkan ke sini ya, ruas kiri, jadinya negatif R kuadrat sama dengan 0. Sebenarnya nggak ada ya istilah pindah ruas itu, harusnya itu ini kedua ruas kita kurangkan dengan R kuadrat ya. Kalau dikurangkan dengan R kuadrat kan ruas kanan jadi 0, terus ketika yang ruas kiri dikurangkan dengan R kuadrat ya ini bentuknya jadi seperti ini. Paham ya teman-teman? Nah, kita jadikan bentuk yang seperti ini. Berarti kita harus kelompokkan dulu, urutkan X kuadrat plus Y kuadrat min 2HX min 2KY plus H kuadrat plus K kuadrat min R kuadrat sama dengan 0. Nah, dari bentuk ini secara jelas kita sudah mendapatkan bahwa nilai A itu adalah ini, min 2H itu sebagai A, terus yang sebagai B itu adalah min 2K, terus C nya yang ini. C itu kan konstanta nanti seperti ini ya, C itu seperti ini. Nah, ini jadi konstanta. Ini kan hasilnya angka ya, ini sudah tidak ada variabel X atau Y nya lagi, berarti ini adalah nilai C. Nah, terus pusatnya di mana? Pusatnya masih sama kayak tadi ya, ini kan pusatnya di tadi kan H, K. Nah, dari sini, tapi ingat dari ini kan nilai A itu kan min 2H ya enggak? Bisa saya tulis ini ya, nilai A itu kan min 2H, itu artinya hanya sama dengan A dibagi negatif 2 gitu ya teman-teman. Terus di sini nilai B itu kan min 2K, itu artinya K nya sama dengan B dibagi min 2. Jadi pusatnya ini sekarang, H, K nya nilainya ini. Jadi pusatnya di A dibagi min 2, B dibagi min 2. Ini sebagai pusat. Nah, terus jari-jarinya di mana? Kita olah dari yang C ini, nilai C. C itu kan sama dengan H kuadrat plus K kuadrat dikurangi R kuadrat. Nah, kita pindahkan ke ruas kiri, jadinya R kuadrat, terus yang C nya pindahkan ke ruas kanan, jadi H kuadrat plus K kuadrat dikurangi C. Nah, kalau yang ditanyakan R itu artinya kedua ruas kita akarkan, jadinya R itu sama dengan akar. Nah, kita langsung masukkan aja ya nilai H nya, kan di sini sudah tidak ada, misalnya ini kan H sama K nya nggak tahu nilainya berapa, kita pakai nilai yang ini, A dibagi negatif 2. Kalau kita kuadratkan kan berarti A kuadrat dibagi negatif 2 kuadrat, itu artinya 4 ya kan hasilnya. Berarti hasil R nya adalah A kuadrat ditambah 4, terus K nya juga sama, K nya kalau kita kuadratkan jadinya B kuadrat per 4 ya, B kuadrat dibagi 4 dikurangi C. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi bentuk umum persamaan lingkaran itu adalah X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, dengan bentuk seperti ini, pusatnya adalah di sini, di A, A dibagi min 2, B dibagi min 2. Terus jari-jarinya di sini, jari-jarinya ini ya, jari-jarinya adalah akar dari A kuadrat per 4 ditambah B kuadrat per 4 dikurangi C. Coba ya teman-teman,
kita kerjakan soal ini biar lebih paham. Nah, di sini soalnya tentukan titik pusat dan panjang jari-jari lingkaran ini. X kuadrat plus Y kuadrat dikurangi 4X ditambah 6Y ditambah 4 sama dengan 0. Nah, di sini nilai A-nya itu kan negatif 4 ya nggak? Ya, biar lebih jelas kita tulis saja dulu. A-nya nilainya negatif 4 ya, teman-teman. Negatif 4. Terus B-nya berapa di sini? B-nya itu kan koefisien dari Y. Berarti ini B-nya, nilai B-nya adalah 6. Nah, terus pusatnya di mana? Pusatnya kan ini. A dibagi min 2. Berarti min 4 dibagi min 2. Hasilnya 2. Terus B dibagi min 2. Artinya 6 dibagi min 2. Berarti hasilnya negatif 3. Begitu ya. Terus jari-jarinya kita pakai rumus ini. Yang tadi R itu kan sama dengan A kuadrat dibagi 4. Artinya 4 kuadrat dibagi negatif 4 kuadrat dibagi 4. Negatif 4 kuadrat berapa? 16 kan, dibagi dengan 4. Berarti hasilnya 4. Terus yang kedua, B kuadrat dibagi 4. Artinya 6 kuadrat dibagi 4. 6 kuadrat kan 36. Dibagi 4 hasilnya 9. Terus dikurangi C. C-nya ini plus 4 ya tadi ya. Ini atau bisa nggak bingung, ini tak tulis saja di sini ya. Ini ditambah 4 sama dengan 0, begitu saja. C-nya ini plus 4 ya, berarti ini dikurangi C. Ini artinya 4 ya, C-nya kan 4, saya tulis langsung aja. 4 dikurangi 4 itu kan 0, berarti tinggal 9. Akar 9 itu hasilnya 3. Jadi begitu teman-teman. Jadi dari persamaan lingkaran berbentuk X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 4X ditambah 6Y ditambah 4 sama dengan 0, kita dapat menentukan bahwa pusatnya di 2,-3 dan berjari-jari 3, begitu. Nah, terus untuk soal yang kedua kita disuruh untuk menentukan, ini harusnya kurang ya, saya tambahin aja ini, kan jari-jarinya belum tahu ya. Ini kan nanti jadi keluarga lingkaran yang berpusat di sini. Ya, kita misalnya jari-jarinya di sini 3 begitu aja ya teman-teman. Jari-jarinya 3. Kita disuruh menuliskan dalam bentuk umum persamaan lingkaran. Biar lebih mudah kita tentukan dengan ini dulu, yang bentuk tadi. Yang X dikurangi H kuadrat ditambah Y dikurangi K kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, di sini itu kan H, K-nya berarti ini H ya. Nah, ini K. Kita tulis lagi biar enggak bingung. Kan berarti X dikurangi H kuadrat ditambah Y dikurangi K kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini berarti X dikurangi H. X dikurangi negatif 1. Itu artinya sama aja dengan X ditambah 1 kuadrat. Begitu ya. Terus ditambah Y dikurangi K. K-nya kan 4. Berarti Y dikurangi 4 dikuadratkan sama dengan R kuadrat, berarti 3 kuadrat, hasilnya 9. Supaya kita mendapatkan bentuk umum ya sama, kita faktorkan seperti ini, kita jabarkan gitu ya. Berarti X ditambah 1 kuadrat itu artinya X ditambah 1 dikali X ditambah 1, itu hasilnya X kuadrat plus 2X ditambah 1. Terus yang Y dikurangi 4 kuadrat itu hasilnya Y kuadrat dikurangi 8Y ditambah 16. Nah, ini kan sama dengan 0 ya, kalau bentuk umum persamaan lingkaran itu kan di sini sama dengan 0. Berarti yang ini 9 kita kurangkan kedua ruas atau kita pindah ruas ke sini, jadi ini dikurangi 9 sama dengan 0, begitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita kelompokkan sesuai dengan bentuk umumnya. Berarti kan X kuadrat ditambah Y kuadrat, ini ditambah 2X dulu ya kan, terus dikurangi 8Y, terus ini pakai ini 1 ditambah 16 kurangi 9, hasilnya berapa? Hasilnya 8 ya teman-teman ya, ditambah 8 sama dengan 0. Begitu mudah ya ternyata teman-teman. Jadi saya simpulkan dulu sebelum saya menutup video ini. Dari awal ya, persamaan lingkaran itu kalau yang berpusat di 0,0 dan berjari-jari R, persamaannya seperti ini.
X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini kalau bentuk seperti ini artinya pusatnya selalu di 0,0. Terus jari-jarinya adalah akar dari R kuadrat. Seperti tadi yang sudah kita kerjakan. Nah, terus untuk yang lingkaran yang berpusat di P, H, K dan berjari-jari R itu persamaannya seperti ini. X dikurangi H kuadrat ditambah Y dikurangi K kuadrat sama dengan R kuadrat. Terus bentuk umum persamaan lingkaran itu adalah ini ya, X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Jadi yang sering muncul di ujian nasional biasanya seringnya bentuknya seperti ini ya teman-teman. Jadi ini harus benar-benar dipahami. Pahami saja konsepnya, terus banyak latihan soal pasti bisa. Begitu ya teman-teman. Demikian video dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan itu bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.